Hai Z-Friends, welcome to Z-Class episode 3. Kita akan membahas mengenai attachment. Ini ada dua hormon yang paling beken di attachment, yaitu oksitosin dan vasopressin. Bener gak sih Tan, kalau oksitosin itu tuh yang bisa bikin lo tuh kayak dari touch, ya kan? Dari touch ini katanya bisa bikin lo jadi lebih attached, terus dia gitu building trust. Itu makanya kenapa kalau misalnya ada bayi baru lahir itu suka disuruh banyak sentuhan gitu ke ibunya gitu kan ya. Terus kayak kalau lagi mau nenangin itu juga biasanya ditaruh di sini sehingga si anaknya itu bisa ngikutin detak jantung ibunya katanya, karena itu ada attachmentnya. Apakah benar ketika orang berpelukan atau ada sentuhan teletabis itu bisa meng-create hormon oksitosin gitu automatically? Oksitosin akan keluar, akan tinggi pada saat ibu melahirkan. Jadi sebenarnya mau lo sentuh atau sebenarnya nggak apa-apa. Pasti ada. Jadi pasti ada pada saat ibu melahirkan. Kenapa Tapi itu mungkin ya? itu bisa meningkatkan attachment anaknya. Jadi membuat anaknya memiliki secure attachment mungkin, Zoe. Iya. Ya, kita makanya penting banget ya jadi ibu itu untuk menjaga kesehatan mental, pahami makanya tentang kan ditaruh, biologis, ditemplokin ya anak ibu. Atau kalau kita ngeliat di binatang, sekali lagi saya cuma tahu studi binatang. Begitu anaknya lahir biasanya dijilatin sama ibunya. Oh, iya. Dan anaknya akan ngedusel ke badan ibunya kan. Itu mau itu kucing yang lahir di jalan, kita akan ngelihat perilaku itu. Gitu. Jadi perilaku itu muncul naturally di antara ibu induk dengan, kalau punya anabul pasti tahu lah, punya kucing ya kelihatannya. Biasanya induk ya kucing akan makanya kita nggak boleh misahin anak kucing sama atau anak anjing cepat karena mereka belum membentuk dari attachment itu ya, secure attachment itu gitu. Nah, terus kalau pada manusia benar nggak begitu sih? kita meranjak dewasa, ya kan? Dan kita mengaplikasikannya kepada orang lain selain sexual partner atau romantic partner. Nah, ada studi yang bilang bisa, karena mereka melihat itu pada binatang lagi gitu loh. Pada saat binatang kita pet atau apa, ada peningkatan dalam oksitosin dan penurunan dalam kortisol, yaitu hormon stres. Ya, jadi nah tapi belum pernah ada studinya yang kayak si Masters and Johnson yang kita makein elektrod lalu orang suruh belai-belayan berhubungan seks sampai itu maksudnya kita belum ada mau lihat apakah ada peningkatan hormon oksitosin atau enggak gitu. Tapi itu theoretically ada gitu. Vasopressin kan juga penting dalam ereksi kan. Iya. Karena dia ada sexual arousalnya juga ya. Jadi dari sentuhan nah tapi attachment itu kan kompleks ya, lo attach sama orang itu faktornya ada berbagai macam hal gitu loh. Tapi benar nggak sih kalau abis berhubungan seks terus lo cuddling gitu, itu akan meningkatkan attachment nggak sih, rasa kerekatan antara lo dengan pasangan? Ini ngaruh nggak sih? Harusnya itu terjadi secara natural, lo bahwa lo ingin cuddling ya. Nah, ini masalahnya, saya nggak menuduh semuanya ya Z-Friends, tapi kan ada aja katanya pak suami gitu ya yang relatif lebih banyak katanya laki-laki dibandingkan perempuan. Nggak mau cuddling, panas kali, AC-nya harus 1 PK mungkin. Nggak mau cuddling atau nggak langsung tidur gitu, ngorok apa segala macam. Apa benar juga gitu ya? Mungkin kalau kita berbicara tentang hormon-hormon tadi, apakah testosteron dan estrogen yang ada di dalam tubuh ketika kalau abis abis orgasme, perempuan itu entah kenapa ya, kalau abis orgasme mungkin estrogennya itu bikin perempuan jadi lebih ceria. Tapi kalau laki-laki kalau abis hubungan seks terus abis ejakulasi khususnya gitu ya, kalau orgasmenya tanpa ejakulasi masih agak lumayan tuh, misalnya retrograde ejakulasi yang masuk lagi ke dalam zet gitu ya. Tapi kalau enggak, katanya laki-laki itu sampai segitu capeknya karena entahlah orgasme hubungannya sama si testosteron oksitosin. Apakah benar sebenarnya kan gini, kalau memang bukan cuddler ya, atau setelah
berhubungan seksual kalau dia ingin tidur, sebenarnya kan bisa pelukan sebelum ya. Iya, iya. Jadi hal-hal yang meningkatkan attachment itu tadi, sayang-sayangannya itu kan bisa, kita udah tahu pattern orang nih. Ada orang mungkin habis hubungan seks tidur, ada orang habis hubungan seks makan, ya kan. Ada yang ingin mandi, apa itu semua itu kan kita udah tahu pola-polanya. Nah, kita bisa kan sayang-sayangannya sebelum berhubungan sebenarnya. Jadi kan nggak harus setelah seks lalu pelukan, sebenarnya kan nggak gitu, cari waktu di mana kita benar, sebenarnya bisa juga gitu. Terus udah gitu juga banyak kayak holding hands, gandengan tangan, itu relatif gitu membantu supaya relatif lebih banyak hormon oksitosin kan. Ya ini gitu. kan yang orang katanya lihat di Meghan Markle dan Harry gitu. Baiklah, mereka selalu bersentuhan atau apa gitu. Ya memang ya emang ada studi yang bilang semakin kita sering menyentuh secara intim pasangan kita gitu, itu akan meningkatkan gitu loh. Tapi kalau kita nggak membiasakan menyentuh, semakin jauh lah gitu. Karena gini, sentuhan itu komunikasi paling gampang sih kalau menurut saya. Iya. Kadang-kadang kita nggak usah pakai ngomong juga loh. Iya, kita sentuh aja kayak are you okay? Kita akan sentuh aja gitu kan. Nah, I'm not okay. Kita nggak tahu mau ngomong apa. Kita kan bisa dengan pat them gitu kayak. Iya, kayak it's okay gitu kan. It's okay. Nah, karena gini gitu. Komunikasikan sesuatu kan sulit ya gitu. Nah, jadi memang mungkin bisa meningkatkan, dan itu emang ada studi di binatang, tapi apakah kita dengan lebih menyentuh akan meningkatkan attachment, itu belum ada studinya, tapi logically harusnya ada ya. Iya, gitu. iya. Dan nggak ada salahnya menyentuh pasangan kita. Iya. Kalau kita yang sentuh-sentuh aja. Gitu, ya kan. Jadi kita aja sama anak, kita ngelus kan. Iya, benar. Kita ngusap gitu ya. Nah, karena kalau sama pasangan kadang-kadang soalnya kalau mau dikasih saran itu jarang banget ada yang mau melakukan ini, dan termasuk juga Gottman itu pernah bikin research tentang tatapan mata. Dia bilang gini, jadi salah satu ciri khas orang yang attachment-nya tinggi banget adalah juga tatapan matanya dia banyak gitu. Jadi kayak misalnya kalau mau ngelihat orang, bukan cuma cheers doang kita tatapan mata ya. Jadi katanya kalau misalnya orang itu ketika lagi dia banyak banget ini attachment pada saat dia bisa tatapan mata. Karena gini, kalau kita lagi kesel nih sama orang, misalnya gue diselimutan, kita pasti kayak gue nggak mau ngelihat, iya kan? Kita nggak mau ngelihat gitu, cenderung seperti itu. Dan buat pasangan-pasangan yang lagi bermasalah gitu ya, memang gue pernah mencoba tekniknya si Gottman ya. Jadi pas lagi ini gue suruh mereka tatapan mata, staring kontes, hancur. Staring, padahal gue cuma mintanya 15 detik loh. Oh itulah, itu cepet dong. Kita ya bisa. Murka. Serius loh. Murka. Kita ya bisa. Sekarang ini lagi tatapan aja santai. I love you, ya kan? Itu nggak bisa kalau bener-bener lagi ada problem di relationship-nya. Tapi ya satu, dua juga gue perhatikan orang Indonesia agak sulit untuk menatap mata orang lain ya. Iya, itu mungkin karena kita risih kan, ada yang lebih tua, apalah segala macam. Tapi maksudnya ya I get you bahwa mungkin dalam satu masalah pasangan tuh kayaknya banyak komunikasi ya. Nah, sentuhan itu kan salah satu non-verbal communication, dan sebenarnya paling gampang untuk dilakukan, cuman ya itu balik ke willingness untuk menyentuh. Ini kan Beb, karena ini adalah hormon ya, ini kan oksitosin itu adalah hormon trust ya, trust attachment gitu ya, merendahkan fear atau ketakutan. Merendahkan stres juga kan. Merendahkan stres juga. Nah, vasopressin ini adalah hormon yang meningkatkan sexual arousal atau gairah seksual kan, sama attraction, rasa tertarik. Terus kalau ada orang yang nggak mau usaha nih untuk memperbaiki relationship, maunya cari gampang, biasanya bilang begini, Mbak Zoya ada nggak sih ahli apa gitu ya yang bisa nyuntikin aja nih oksitosin sama vasopressin? Bisa nggak maksa mereka untuk saling bersentuhan? Misalnya couples massage tapi saling pijit-pijitan. Maksudnya bukan sama terapis ya. Ya. Tapi yang mijet suaminya atau yang mijet istri atau pasangannya gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya kan bisa, kan harusnya saling massage aja ya. Iya, maksudnya paksa mereka untuk bersentuhan gitu loh. Bisa nggak ya gitu ya? Atau nggak kadang-kadang yang paling simpel tuh nggak apa? Gue suruh mandi bareng. Iya, tapi harus mandiin ya. Harus saling mandiin. Mandi ganti-gantian, habis lo gue. Habis lo gue ya? Enggak. Ini bukan mau suruh hubungan seks segala macam, tapi benar-benar kayak
itu kan ada caressing Iya, gitu loh, iya, saling iya, ngusap kayak segala macam kayak gitu. I think itu juga bisa work. Jadi jangan cari gampang kayak misalnya Mbak Zoya, coba tolong hubungin temennya Mbak Intan itu ya gimana caranya supaya bisa disuntikin aja deh oksitosin sama vasopressin, saya nggak ada waktu nih memperbaiki diri. Nah, mungkin bisa Ini kan- disuntikan, tapi and then what? Bukannya semua relasi itu butuh usaha ya? Usaha lah, temenan aja butuh usaha. Teman butuh usaha, kita galentine Susah banget bareng. ngubungin dia. Nelfon nggak diangkat, WA nggak pernah dia jawab. Sama gue juga. Cuman Valentine's. kita kayak perempuan, pertemanan aja kita mau berusaha. Iya. Masa We sama. make effort ya kan. Nah, memang bisa meningkatkan hormon-hormon ini dan kita kayak gampang ya udah kita, tapi kan kita tahu itu lebih kompleks. Tapi kan nggak bisa. Lo nggak bisa nyuntikin oksitosin ke orang. Nyuntikin oksitosin ke orang, terus lu berpikir Oksitosin bakal kan ada rasa berasa apa attach gitu. dan sayang kan. Iya. Dan itu hanya terjadi naturally memang ke ibu dan ke anaknya, dari ibu ke anaknya. Induk ke Walaupun itu. memang tidak semua ibu begitu, ada juga yang sampai ngebuang anaknya, jahat Iya. sama anak ini itu ya, itu lain lah Tapi ya. secara teoretis. Dan kelihatan di binatang itu ada di Jadi ibu pada saat sebenarnya punya lahir. chance lah ya untuk lebih attach sama anaknya sebenarnya gitu. Secara biologis sudah Secara dibuat biologis karena seperti itu dibuat ya. sedemikian kan ada mudahnya. beberapa cerita orang yang surrogate, dia susah melihat gua anaknya padahal bukan biologis anaknya Iya. dia. Oh, Nah, tapi kita juga tahu beberapa kasus adopsi di mana orang tuanya sangat attach sama anaknya walaupun dia nggak pernah melahirkan. Itu. Nah, jadi kalau dibilang perlu ada di nature ada, perlu iya. Apakah attachment bisa terjadi tanpa atau bisa dirangsang? Ya berarti bisa, karena orang yang mengadopsi anak tanpa melahirkan anak, mereka bisa memiliki attachment terhadap anaknya itu seperti anak kandungnya sendiri. Gitu. Jadi kenapa couples nggak bisa gitu loh. Sebenarnya intinya berarti ya Z-Friends itu adalah pada usahanya masing-masing Z-Friends gitu ya. Jadi di sini saya sama Intan dari episode 1 gitu ya. Mungkin episode satunya panjang nih mungkin ya. Kita bisa karena banyak introduction ya, pengenalan nih. Ada banyak contoh juga. Kita nggak pernah ngomongin amigdala, padahal amigdala juga penting loh. Amigdala juga penting. Apa kita tambah aja nih? Sama nambah terus. Baca sendiri. Kita bisa nambah. Jadi ini adalah hormon seks dan cinta gitu ya, karena masih nuansa Valentine's gitu. Saya juga kepengen dig deeper, saya kepengen itu menggali lebih dalam supaya Z-Friends juga paham. Nah, hormon-hormon ini tidak semata-mata bisa disuntikan, tapi ini berhubungan dengan perilaku ya, khususnya perilaku seksual. Kenapa sih kita memilih si ini, nggak memilih si ini dan sebagainya? Yaitu kembali lagi pada pilihan. Oh ya, nih Helen Fisher nih Beb ya, dia kan ini ada penelitian ya dari Rutgers University ya. Helen Fisher itu kan sebenarnya adalah sociologist ya. Tapi dia banyak sekali ngomong tentang bagaimana bagian-bagian di otak yang menunjukkan romance gitu atau cinta gitu. Kayak misalnya apa nih? Ventral pallidum. Oke, ventral pallidum ya. Itu adalah people madly in love after 20 years. It associate with attachment. Nah, tapi apakah karena itu dia madly in love? Kalau menurut gue karena dia madly in love, maka area otak bagian situnya lebih menyala dibandingkan yang lain. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta itu bagian-bagian otaknya tuh menyala. Jadi warnanya dari merah ke pink, pink ke merah-merahan lah. Kita nggak bisa kayak, aduh, I was born this way, jadi gua nggak bisa. Nggak ada sih, nggak ada orang yang begitu, tenang aja. Saya kayak, karena ventral pallidum, gue nggak punya ventral pallidum, jadi gue nggak bisa punya komitmen, kan nggak mungkin. Nggak bisa begitu. Jadi kita lihat ada changes di beberapa area di otak untuk perilaku seksual yang berbeda-beda. Jadi misalnya ini kan tadi lo bilang madly in love setelah 20 tahun. Pada saat otaknya di-scan, maka ventral pallidumnya lebih nyala dibandingkan kontrol yang not madly in love gitu kan. Gitu. Jadi jadi kita lihat memang bisa biologis mempengaruhi perilaku seksual kita, but at the same time kita bisa mempengaruhi biologis kita. Gitu. Jadi sebenarnya gini, buat mereka-mereka yang berharap, aduh nggak mungkin lah 20 tahun sama-sama 30 tahun. Ya bisa kalau lu mau
make effort gitu. Jadi emang nggak ada sesuatu yang mudah jadi begitu aja kayak ininya Thanos ya. Semuanya itu adalah proses gitu ya sebenarnya. Seperti Liverpool juara Premier League. Susah orang MU nih ngajakin berantem mulu. Ya katanya maksudnya emang semuanya proses pastilah. Iya. Iya, jadi semuanya proses gitu. Jadi kalau misalnya kalau kadang orang gini, nggak mungkin kan Mbak, nggak mungkin kan gini. Kalau lu mau cari kebenaran, ini dikasih tahu nih kebenarannya. Tapi kalau misalnya lu mau cari pembenaran, ya apa aja yang kita kasih tahu kayaknya salah mulu gitu ya. Atau susah apa aja juga. yang kita kasih tahu akan menjadi pembenaran dalam arti gue nggak punya cukup testosteron nih untuk bisa punya lah sama lo, kan nggak fair juga. Masa gitu. setiap kali sebelum berhubungan dia harus diukur jumlah testosteron, atau makanya tadi special cases di mana memang orang memiliki kelainan dalam biologisnya, dalam arti dia tidak seperti normal population. Ada bisa, misalnya dia memang low on testosterone, low on estrogen, gitu. Kan kita tahu misalnya siklus perempuan sangat mempengaruhi perilaku perempuan. Oh iya, kenapa kalau lagi lagi ovulasi, kenapa Nah, kita lebih mudah horny, bahasa ya, gaulnya misalnya lebih gitu kan, bergairah. itu kan ada, terus mempengaruhi perilaku. ada sebelum kita menstruasi kita ngantuk banget. Itu Iya. semua kan Itu capek hormonal banget ya, badannya ya. cyclical ya kalau perempuan kan, siklus hormonnya. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak mengalami siklus itu kan, seperti perempuan yang nggak ovulasi kan ada. Iya, bisa. Jadi dalam kasus-kasus kayak gitu, intervensi dalam bentuk hormon ataupun cairan, menurut gue nggak apa-apa gitu loh. Karena memang dia di kekurangan atau kalau yang kayak mau menopause kan ada hormon terapi ya, kan. tapi sebenarnya kalau untuk membantu. misalnya ini adalah core masalahnya itu bukan biologis, relationship, psikologis, adalah komunikasi dan apa-apa ya itu jangan yang disuntikin diperbaikin. dong. Nah, nggak ada quick fix gitu loh. Nggak ada quick fix, exactly. Ya jadi harus bisa jadi mungkin kalau selalu bilang kan kalau lo terapi ya lo harus lihat dulu ini punya sebab biologis nggak gitu kan. Kalau nggak ada sebab biologis, psychological, lo nggak bisa ngasih apapun. Lo mau ngasih obat apapun juga nggak akan ngaruh. Jadi kalau emang ada sesuatu yang biologis, kayak misalnya perkembangan anak, ini biologis nggak sih gitu? Iya. Kita harus cek dulu kan. Kita cek dulu, kalau nggak ya berarti psikologis yang kita Ya, mesti misalnya cek. ternyata gitu. memang dia pendengarannya lebih rendah gitu. Berarti itu bukan mungkin nggak bisa membaca karena pendengar itu kan sama seperti hal dalam sexual behavior, biologis nggak? Disfungsi ereksi. Iya kan? Kalau ternyata disfungsi ereksi ya mungkin karena disfungsi ereksinya yang merambat ke yang lain gitu. Gitu. Nah kalau misalnya ini nih apa sih namanya? Kenapa sih Beb? Kan ada orang nih cakep nih, sama-sama cakep nih cowok. Tapi kenapa kita milihnya si cowok X dibandingkan cowok Y? Ini kita ngobrol atau nggak sama orangnya? Ngobrol misalnya kan, Atau ini ada orang cuman sama-sama oke, kita kan kita tertarik terus akhirnya kita attach gitu sama orang itu. Why him, why her? Ada acara di Netflix atau di mana ya? Yang mulai ditunjukinnya dari kaki tuh. Oh gitu. Kakinya ini apa? Jadi satu yang mungkin bisa dari kayak amigdala itu dan fungsi visual kita itu memang berpengaruh dalam orang itu atraktif atau enggak, plus juga si pheromones dari baunya orang itu gitu ya. Jadi orang yang muka lebih simetris kita akan menganggap lebih cantik dan menarik ya. Tapi apakah itu akan berlanjut? Nah, jarang sekali dari cuman fisik kan. Contohnya The Bachelor Indonesia. Si Richard Kyle sangat tertarik, dia lebih banyak ngobrol sama perempuan yang membawa anjing gitu kan. Nah, kami dibanding karena mungkin mereka have something in common gitu, mereka sama-sama binatang. Suka binatang. Jadi nanti gue tanya, lu ngomong ini pakai ngobrol atau enggak gitu. Karena attractiveness orang itu akhirnya ditentukan oleh ya physical properties, lalu psychological propertiesnya gitu. Kalau misalnya kita ngobrol tiba-tiba kayak nggak nyambung sama sekali misalnya gitu kan, asik atau nggak asik kan tergantung nyambungnya. Kalau misalnya dia suka banget anime, sedangkan gue nggak ngerti anime gitu kan, dia ngomongin panjang lebar tentang
Anime? Akira gitu kan ya. Apa nih? Gitu kan, gue nggak ngerti gitu. Atau Unforged, Spy Family. Iya kayak gitu kan, kayak Bingung, jadi kan? pada akhirnya, oh ya ini orang cantik, ini orang ganteng gitu. Akhirnya kita mau melanjuti lebih lanjut. Makanya kan kayak kalau kita dating apps kan dari chattingnya kan kelihatan ya. Kita mau lebih lanjut atau enggak kan pada akhirnya akan ke compatibility dalam hal dasar-dasar dalam hidup ya. Kita kayak kita ngeliat couple yang sangat udah lama, biasanya mereka can finish each other sentences. Iya loh, aneh ya. Kayak nyambung aja gitu. Hari ini nyokap gue baru nyadar dia udah menikah selama 41 tahun. Wow. Kaget dia. Happy anniversary tante. Kayak ini kayaknya 41 Om tahun. juga suka nonton ya. Katanya Happy Pak, anniversary bye Om. gitu. Tapi maksudnya kita lihat mereka have so much things in common yang mungkin kasat mata untuk beberapa orang gitu loh, kayak ya kita selera musik itu ternyata sangat penting. Gua nggak suka Backstreet Boys misalnya kan, Westlife gitu, mendingan gue. Tapi untuk orang yang penggemar Westlife ya kemarin baru konser, cuma gue nggak suka gitu kan. Nah tapi lo bisa selera musik ternyata ngaruh banget, karena itu ngaruh kayak misalnya di perjalanan road trip masang lagu apa. Mati nggak sih? Mati nggak sih? Lebay ya kalau pasangan macet deh, lo nggak usah road trip di macet. beda selera musik. Pusing tau Pusing kan lo. Dia sukanya sekarang musik klasik, sebenarnya kita pop gitu, kayak susah kan kalau misalnya lo adalah kayak yang tadi suka Westlife, terus ketemu gue yang nggak suka gitu kan, kayak krik-krik gitu kan. Seberapa lama sih lo bisa tolerate itu kan? Ternyata enggak, ternyata ngaruh lo, kayak hal-hal yang sebenarnya orang nggak mikir penting gitu ya, ternyata disepelein kali sama orang-orang. Ya lah, musik doang kapan sih lo dengerin? Di mobil 3 jam Sudirman sampai Kemang misalnya kan. Iya, mati macet banget. Tapi Ya, bener gitu. ya sih friends ya, inilah yang saya suka bilang, kalau ada orang yang bilang kita kan opposite attract kak, begini. Bohong, opposite attract bohong. Jadi kalau lo punya opposite attract gitu, lo punya ketertarikan pada orang yang jauh banget berbeda, itu merupakan faktor dinamis. Sekali lagi ya, ini biasanya adalah faktor dinamis perceraian kalau nikah ya. Artinya faktor dinamis perceraian tuh kayak gini, itu memungkinkan kamu gitu ya, kalau makin banyak kesamaan atau similarity ya, dan banyak proximity-nya juga, nggak LDR gitu ya, itu akan relatif lebih mempererat hubungan dibandingkan, lebih mempererat attachment juga dibandingkan mereka-mereka yang satu jauh-jauhan gitu ya, terus dia gitu juga mereka cuma punya sedikit kesamaan. Oh my god. Nah, makanya kita bisa bilang opposite attract, tapi sih. opposite attract dalam hal apa gitu. Kayak gue suka nyuci piring, kan yang satu suka masak, oke, nggak apa-apa dong, compatible pada akhirnya gitu. Tapi kalau terlalu opposite agak satu ekstrim. Itu mungkin untuk awal-awal it's exciting ya, lucu. Si dopamin itu tadi ya. Tapi setelah sekian lama lo kayak tadi gue capek juga mungkin ya, sistem barunya itu lama-lama annoying. Gue lagi stres, gue pengen denger yang seru-seru, yang tenang-tenang, sementara dia maunya heavy metal, mati nggak lo? Iya, atau kayak misalnya dia sukanya nonton apa gitu kan. Nonton, jadi lu sukanya drakor, dia sukanya film perang. Lu mau nonton bareng apa? Iya, kalau lo have nothing in common, itu sulit sekali gitu loh. Jangan anggap lucu-lucuan doang, mungkin masih pacaran masih lucu. Nah, tapi kalau udah menikah, oh my god. Sebagai yang pernah gagal menikah, hai Tito. Selagi tahu bahwa ada core hal-hal yang kita memang harus sama, dan itu nggak bisa lo nggak segampang ya orang-orang kira. Dan ternyata ada hal yang lo nggak bisa tolerate. Lo nggak mau kompromi dalam hal itu gitu loh. Gue ternyata musik, I didn't know gitu loh, bahwa gue kayak penting banget secara musik gitu buat gue gitu loh. Iya. Atau kayak ya gitulah. Ya. Hai Tito. Jadi ada banyak faktor gitu ya yang kita nggak bisa mensimplifikasi urusan cinta dan seks gitu ya. Pertama, lo perlu effort. Jadi hormon ini adalah bagian kecil yang akan mempengaruhi kerekatan hubungan, ketertarikan, terus bagaimana lu merasa terangsang dan dirangsang. Tapi setelah itu juga ada faktor psikologis yang Intan bilang tadi gitu ya, faktor psikologis yang kenapa sih lu tertarik, kenapa sih lu mau sama dia, apa sih alasan lu mau bertahan, kenapa sih mau menikah, kapan mau punya anak, gitu kan ya. Kayak tante-tante dari acara keluarga lo. Ya, tapi banyak banget soalnya nanya kayak begitu. Mau punya anak kapan? Ya serem banget. Punya anak kapan? Habis itu berantem kayak kemarin di Twitter antara child free dan child free dan ini.
Jadi, waduh ramai sekali. Jadi kembali lagi, saya kembalikan pada Z-Friends, tidak ada jalan yang mudah. Tapi mungkin seperti yang sering saya katakan, kalau cinta itu mencari cara, bukan mencari alasan. Ya, so kita akan ngomongin ini nggak ya? Amigdala, tambah dikit kali ya? Terserah ya, atau next section juga apa-apa sih. Oke. Kayak hari apa gitu, hari kita bisa hubungin sama kayak KDRT atau apa kan bisa tuh. Karena ada fear, ada ini, ada itu kan. Nanti kita lihat deh tanggapannya gimana. Kalau Z-Friends ngerasa, wah seru lagi, banget gitu. lagi. Jangan ngomong sama saya, ngomong sama dia. Jangan cari saya, jangan cari saya. Jangan cari Intan. Kasih tahu ya, tulis di kolom komentar, jangan menghina-hina subscribe gitu. Kasih tahu, kasih komen gini, aduh Mbak Zoya, Mbak Intan ngomongin ini dong gitu. Mau nggak ngomong tentang amigdala atau otak emosi? Kenapa cinta dan benci bedanya tipis? Wah, itu semua ada di amigdala gitu. Kalau kalian ngerasa seru pengen belajar tentang neuropsikologi lagi bareng sama Mbak Intan, kasih tahu di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu, kalau nggak ketinggalan terus. Oke, Z-Friends? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.